Naileng. Bagaimana caranya biar kita itu bisa senantiasa istiqomah, semangat beribadah, terus bekerja supaya usahanya itu lancar. Pertanyaan ini tak jawab ya, tapi kamu nggak bakal lakukan. Jawaban saya ini, kamu nggak bakal lakukan. Kenapa? Umur berapa sekarang? Umur 27. Nggak akan kamu lakukan. Iblis itu paling takut dengan manusia yang berani bersumpah. Iblis paling takut dengan manusia yang berani berikrar kepada Allah Subhanahu. Saya tuh Pak, alhamdulillah sampai saat dan detik ini ya, setiap malam tuh mengikrarkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus berani ikrar. Ya Allah ya Karim, saya misalkan. Ya Allah, saya si A bin si A, atau ya Allah saya si C binti si C. Kalau ibu kan binti ya. Ya Allah, saya ikrar jiwa, raga, ruh dan rasa saya di hadapanmu disaksikan oleh para malaikatmu ya Allah. Saya sumpah ya Allah, saat dan detik ini aku akan memaksa tubuhku untuk dekat kepadamu. Aku akan memaksa tubuhku untuk dekat kepadamu. Akalku, kalau tubuhku berarti semuanya. Maka untuk dekat kepadamu. Apabila ini tidak kulakukan, dengan sengaja saya tidak melakukannya ya Allah, buat rezeki saya. Buat saya jatuh dari motor. Buat saya jatuh dari sepeda. Buat saya apalah itu pokoknya. Yang ada timbal baliknya. Baru saya ngomong gini aja, iblis di dalam batin udah bilang, oh sambut gini, lalu lah. Iya. Lo iblis tuh paling nggak suka Pak di situ Pak. Iya Pak, dicambuk itu iblis paling nggak suka. Nah, kan tadi ada bahasa kita, ini bahasanya bukan ngakalin Allah loh, ini gak ngakalin. Ya Allah, kalau kulakukan dengan sengaja, gak sengaja lah, gak apa-apa lah. Berarti akan baik-baik. Gak sengaja. Tapi kok sengaja dan tidak ada rasa penyesalan. Nah ini yang repot. Orang yang belajar bertauhidkan kepada Allah, kalau belum ada rasa menyesal, kau tidak sholat. Belum rasa menyesal kau tidak berzikir selama sehari ini, dari pagi sampai pagi 24 jam hatimu tidak memanggil nama Allah, dan kau tidak sedih, kau bohong kalau kau ingin sedang belajar bertauhid kepada. Kalau kau saya jamaahnya, saya muridnya Pak Desunar, saya jamaah pesantren, saya pesantren At-Tazkir Nurul Agung, saya muridnya. Tapi kon nggak zikir, kon nggak ngelongso, nggak astagfirullahaladzim ya Allah, kon nggak sholat, nggak gelisah, ya, kon nggak sholat, nggak gelisah. Berarti bukan jamaah At-Tazkir Nur. Ada lagi? Monggo yang mau tanya. Silakan. Pak Maman. Kau kan sungkan. Momen ini ki Kalau mesti ono. kalau Monggo, sampean. Ayo. Kami semua aja. Maju kakak. Apa-apa? Apa Pak situ enggak apa? Monggo. Pak Anto takon medek ini. moga Pak. Ya, ayo momen-momen ini kok jarang-jarang. Wong mau wis diudani sik mbok kok. Dan sik koyo Nah. Kudune mulai. medek Pak Anto takon. Ya ora apa-apa ngono. Atur kado kan kadengan kancane. Iki Mulai kudune nggawa ning nggih ya. Dene sik gedhe ning. Monggo Pak. Ngobrol-ngobrol lah. Samarno, monggo takon. Ayo. Dan setiap ini ya, setiap ibadah istri sama anak-anak disebut namanya kan ya? Dikirimin Fatihah enggak?
Wajib ya. Ya. Jadi istrinya, anaknya, mertuanya wajib dikirim Fatihah. Ya, setiap ibadah ya. Dalam satu hari sekali misalnya ya. Sebut nama. Ibu juga gitu nggih? Bapak-bapaknya sebut namanya ya. Kirim Fatihah. Anu bos, Yang ngono. Oh, coba tahu. untuk akhir-akhir ini kan memang terus terang ibadah saya itu agak berat lah. Kalau setiap mau berangkat itu rasanya itu benturan. Nah itu gimana bisa semangat lagi? Gini loh, sekarang saya tanya. Setiap mau berangkat apa? Benturan. Iya ada rasa. Ya, terus ya. begitu selesai nih. Di sini berarti selesai ngaji jam berapa? Jam 11 lah ya. Anggap jam 11 sudah selesai. Jam 11 nggih. Begitu lihat jam 11 sampean pasti ngrusu loh. Dah tiba ngene tok. Hah? Apa aku mau gak mangkat ngaji. Baik. Kita kalau ini tidak disatukan ininya, ibunya, semua disatukan, ingin kembali kepada Allah, ingin bersama Allah, dan tujuan hidupnya ilahi anta maksudi. Pak, kita ini Pak, wallah Pak Nabi Pak. Bapak boleh tanya, Bapak berapa saudara? Tiga, Bapak paling tua. Yang tengah-tengah. Yang belajar zikir siapa Pak? Yang ikut pengajian seperti ini siapa Pak? Saya. Adik Bapak ikut nggak? Dulu pernah. Ya sekarang enggak kan? Kan dijauh. Iya, kakak Bapak ikut nggak? Ikut dulu. Dulu juga. Ya, Sekarang enggak? ya kadang. Yang aktif siapa Pak? Ya terus terang saya Pak. Tapi mulai ada 2 tahun Goyang. mulai goyang. Memang itu kan ada kendala setiap saya mau berangkat itu kadang akal saya tidak menerima. Masalahnya apa? Masa terus terang kalau saya berangkat itu kok ada yang itu sepertinya ada yang anu. Bapak 3 saudara. Gitu. Adik Bapak jauh sekarang? Enggak. Di Bandung. Oh, adik di Bandung, kakak di Sini separuh. yang aktif ngaji Pak Tanpa Pak Sumarno. Ngaji di sini seminggu sekali. Seminggu 2 kali. Ngaji di sini seminggu 2 kali. Berarti tubuhmu berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah seminggu 2 kali. Coba orang-orang yang lain. Kita ini Pak, kalau kata Ki Haji Muhammad Nur Ghazali, orang yang belajar berzikir kepada Allah itu hampir 1001 bandingannya. 1001. Nah di dunia ini ada berapa banyak sih? Kalau di dunia ini ada isinya 6 miliar Pak, berarti hanya sekian juta yang belajar berzikir. Dan kenapa kok sama Allah ini orang yang belajar berzikir ini kenapa nggak dibuat nggak ada saja? Kenapa orang yang belajar berzikir ini tidak dibuat nggak ada saja sama Allah? Yang ada hanya belajar tadi Salafi, Wahabi, ya tak tahu itu ya. Salafi, Wahabi, apalagi Tabligh, LDI dan sebagainya itulah, ya. Kenapa ada orang berzikir dibuat sama Allah? Kenapa kok tidak dibuat ilmu ini apa Islam ini hanya sebatas ilmu? Hanya sebatas ilmu pengetahuan, hanya sebatas bercerita tentang sahabat. Hanya sebatas sholawat. Bahkan di Kediri itu ada suatu majelis taklim wiridnya itu Pak. Wirid itu ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Bukan Allah yang dipanggil. Yang dipanggil Rasulullah. Jadi ya Muhammad ya wiridnya itu Pak. Bukan kalau kita kan enggak. Kita kan asmaul husna nih, sifat-sifatnya Allah. Maka buat saya di usia Bapak sekarang sudah 50 kilo? 55. Ini enggak mbok so tadi sumpahnya kayak kayak ngomong iku mau ya. Enggak Bapak ikrar Pak. Ikrar. Nah, sekarang kenapa dirimu yang dibuat sama Allah begini?
setiap keluarga itu ada penanggung. Kita inilah penanggung jawab orang tua, penanggung jawab mertua, penanggung jawab anak, penanggung jawab istri, penanggung jawab saudara. Kita yang menangis kepada Allah. Tadi saya bilang, Allah paling senang dipuja dan Allah paling senang dipuja dan dipuji. Nah, di saat orang yang memuja dan memuji Allah ini ngangkat tangan, Pak. Mengangkat tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi saya bilang, balik lagi. Kon jaluk ya. Ya Allah minta duit 5 triliun. Ya gak masuk akal, Bos. Gak masuk akal. Karena begitu dikasih itu 5 triliun tidak membawa kebaikan. Malah berantakan. Tapi di saat kau, ya Allah, si A ampuni dosanya, muliakan, bahagia, bla 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 bla. Nah, kalau kita ini adalah orang yang memuja dan memuji Allah. Nah, ini akan disenangi Allah. Gak mungkin tidak dikabulkan ya Allah. Lah, mereka mohon maaf, mereka hanya belajar Islam itu di sini. Mereka sholat itu sebatas kewajiban. Wajib sholat, sholat. Setelah sholat sudah. Lah kita setelah sholat punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Di sini harus ada asma Allah. Karena sholat itu kalau tidak didampingi dengan asma Allah maka tidak akan menjadi sifat, tidak akan menjadi kebaikan. Ini didampingi asma Allah. Tadi Pak Ikrar, kapan perlu terang sama beliau? Ayo subhanallah, lekwan. Jarang. Oke, monggo. Terus di waktu akhirnya tadi ada timnya enggak? Ada orang buat? Ada habis sholat itu tadi kan sholat itu di akhirnya kan. Oh iya. Ada timnya enggak? Ada. Sekali jangan kan akeh. Kok sing foto-foto malah nyasar. Kok tak kayak gitu. Yang tak bisa nyasar kan bini. Makanya harus dikasih. Wong ana bine wae nek pikiranmu eling wong liya ngono wae nyasar kok. Sing mau eling kok bojomu ben iki lek malah keling tanggamu nek malah nyasar ora tutup. Ada apa itu? Siapa yang takon? Cepet di Cara berpikir istiqomah itu gimana? Maksudnya? Cara berpikir khusyuk istiqomah Dalam keadaan bersama-sama. di rumah. Oh. Habis ibadah atau bagaimana? Iya, habis ibadah. Di saat ibadah. namanya habis sholat. Di saat ibadah. TM ibaratnya.